Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dodi Alfayedkan, NIM saya T2019 1298. Kelompok kami di sini akan membahas tentang metode An-Nasr. Dalam metode An-Nasr terdapat beberapa poin. Untuk yang pertama, sejarah metode An-Nasr yang akan saya bahas. Untuk yang kedua, tahapan metode An-Nasr. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan metode An-Nasr. Lalu yang keempat, langsung pada penerapan metode An-Nasr. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di slide berikut ini. Sejarah metode An-Nasr. Metode An-Nasr ini ditemukan oleh Muhammad Taufik. Metode ini memberikan kemudahan bagi orang-orang non-Arab untuk bisa menerjemahkan dan memahami makna Al-Quran. Atau dalam bahasa Jawanya, moco Al-Quran angen-angen sak maknane. Metode ini secara praktik dapat diimplementasikan di lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal. Metode An-Nasr adalah metode yang mempelajari cara menghafal kosakata di dalam Al-Quran. Selain itu mempelajari ilmu nahwu dan shorof serta ilmu asbabun nuzul. Pemberian nama An-Nasr dilatar belakangi dua hal berikut. Yang pertama, makna An-Nasr sendiri ialah pertolongan. Dengan makna tekstual tersebut diharapkan dapat berdampak kepada proses pembelajaran terjemah Al-Quran kontekstual yang selalu mendapat pertolongan dari Allah SWT. Untuk yang kedua, makna An-Nasr dalam konteks satu di antara surat Al-Quran yang menceritakan kemenangan umat Islam setelah merebut kota Mekah atas pertolongan Allah menjadi alasan lainnya mengapa metode ini diberi nama An-Nasr. Artinya, para peserta didik yang belajar menerjemahkan dan memahami Al-Quran menggunakan metode An-Nasr akan selalu memperoleh pertolongan dari Allah SWT dan memperoleh kemenangan. Dan nama An-Nasr ini menjadi pengingat bagi siapapun yang menerapkan metode ini, bahwa hanya apabila mendapat pertolongan dari Allah SWT, kita dapat memahami kalamnya. Nama An-Nasr berikutnya adalah sebagai bentuk harapan akan datangnya kejayaan dan kemenangan bagi umat Islam. Pada tahun 1999, metode An-Nasr ini mulai disusun dan tahun 2005 baru diadakan uji coba kepada 7 anak yang beragam usia, antara 5-16 tahun. Uji coba dilakukan pagi dan petang. Hasil setelah 5 tahun, anak-anak sudah bisa menerjemahkan kosakata Al-Quran, ayat Al-Quran, dan menerjemahkan bacaan Al-Quran orang lain. Sekian dari saya, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator selanjutnya. Terima kasih. Nama saya Muhammad Rajif Azizi, akan menjelaskan tahapan-tahapan metode An-Nasr dan kekurangan beserta kelebihannya. Pada tahapan menerjemahkan Al-Quran dengan metode An-Nasr ini diawali dengan materi pada juz 30 dan dilanjutkan pada juz 29 dari Al-Quran. Kedua juz akhir ini dipilih karena materi atau isi kandungannya berisi tentang akidah. Selain itu, 2 juz terakhir dari Al-Quran ini mayoritas ayat-ayatnya pendek, sehingga relevan dengan metode An-Nasr yang memiliki ciri khas beragam pola dalam praktiknya seperti pola 4-3-2-1. Beragam pola dalam praktik metode An-Nasr ini dapat diklasifikasikan menjadi 3 pola sesuai dengan tingkat usia peserta didik. Akan tetapi pola kedua diperuntukkan kepada peserta didik berusia 12-15 tahun dan 15 tahun ke atas. Pola yang pertama yang kita gunakan adalah pola 4-3-2-1. 4-3-2-1 sebagai pola yang digunakan bagi peserta didik yang berusia 7-12 tahun. Teknik pelaksanaan pola ini seperti berikut. Yang pertama, ada guru membaca satu kosakata dan artinya, lalu diikuti peserta didik dengan membacanya 4 kali. Kemudian yang kedua, guru membaca kosakata, seterusnya beserta arti, lalu peserta didik mengikuti dengan membacanya 4 kali. Kemudian yang ketiga, guru memerintahkan peserta didik membaca kosakata dan artinya sebanyak 3 kali. Dan yang keempat, guru memerintahkan peserta didik membaca kosakata dan artinya sebanyak 2 kali sampai 1 ayat atau bertemu tanda wakof.
Kemudian yang terakhir, guru memerintahkan peserta didik membaca kosakata dan artinya 1 kali sampai 1 ayat atau bertemu tanda wakof. Untuk pola selanjutnya, pola yang kedua yakni pola 3321 sebagai pola yang digunakan bagi peserta didik yang berusianya 12 sampai 15 tahun dan 15 tahun ke atas. Teknik pelaksanaan pola ini sebagai berikut. Yang pertama, guru membaca 1 kosakata dan artinya lalu diikuti peserta didik dengan membacanya 3 kali. Yang kedua, guru membaca kosakata seterusnya beserta arti, lalu peserta didik mengikuti dengan membacanya 3 kali. Kemudian yang ketiga, guru memerintahkan peserta didik membaca kosakata dan artinya sebanyak 3 kali sampai 1 ayat atau bertemu tanda wakof. Kemudian yang keempat, yakni guru memerintahkan peserta didik membaca kosakata dan artinya sebanyak 2 kali sampai 1 ayat atau bertemu tanda wakof. Kemudian yang terakhir atau yang kelima, guru memerintahkan peserta didik membaca kosakata dan artinya 1 kali setiap kata sampai 1 ayat atau bertemu tanda wakof. Dalam implementasian metode An-Natsr dalam menerjemahkan Al-Quran diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, guru membaca ayat Al-Quran beserta artinya lalu ditirukan dan diikuti oleh peserta didik. Kemudian yang kedua, urutan materi menerjemahkan Al-Quran dimulai dari surat Al-Fatihah, lalu doa-doa di dalam sholat, selanjutnya surat An-Natsr sampai An-Naba. Kemudian yang ketiga, materi selanjutnya ialah surat-surat di dalam juz 29 dari surat Al-Mulk sampai surat Al-Mursalat. Kemudian yang keempat, materi nahwu, khusus guru yang mempelajarinya dan bagi siswa yang dianggap sudah memiliki kompetensi saja. Kemudian yang kelima, yakni menghafal berkelompok dengan pendidikannya, boleh guru, boleh juga dari peserta didik yang sudah dianggap mampu. Kemudian yang keenam, guru atau tutor memahami kalimat bahasa Arab. Kemudian yang ketujuh, guru dan peserta didik menggunakan buku panduannya masing-masing. Kemudian yang kedelapan, batasan usia di setiap kelompok atau kelas menjadi urgen atau penting selain tingkat kompetensi membaca Al-Quran setiap peserta didik. Kemudian yang terakhir atau yang kesembilan, yakni waktu pembelajarannya 30-60 menit setiap tatap muka perharinya. Pola dan implementasi tadi khusus untuk tahapan-tahapan pengajar atau menerjemahkan Al-Quran per kata atau yang dinamakan terjemah harfiah. Sedangkan teknik untuk menerjemahkan 1 ayat langsung setelah peserta didik terjemah harfiah adalah sebagai berikut. Yang pertama, buku pedoman bagi guru sudah dicantumkan contoh urutan angka yang relevan dengan terjemahan 1 ayat, maka guru tetap berpedoman pada buku tersebut. Kemudian yang kedua, peserta didik mulai menerjemahkan ayat-ayat tanpa membaca kalimatnya. Yang ketiga, guru memperbaiki terjemahan ayat apabila peserta didik salah dan keliru menerjemahkannya. Kemudian yang keempat, guru bisa juga menyuruh peserta didik untuk memberikan nomor tepat di bawah lafaz ayat yang diterjemahkan. Kemudian yang kelima, yang terakhir, guru bisa juga menuliskan ayat lalu menerjemahkannya sembari menunjukkan kalimat atau lafaz ayat Al-Quran. Alokasi waktu pembelajaran terjemah Al-Quran dengan metode An-Natsr ini dapat dibagi menjadi 5 subkegiatan, yaitu mengulangi hafalan kosakata Al-Quran, menambah kosakata baru sesuai dengan pola yang diterapkan, kemudian menerangkan maksud ayat yang diterjemahkan secara singkat, melaksanakan uji kompetensi individu, dan yang terakhir yakni mengulang hafalan kosakata baru. Kemudian sedangkan teknik untuk menjaga hafalan peserta didik maka dilakukan tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, yakni setelah melewati 12 pertemuan, maka materi yang sudah dipelajari tersebut diulangi hingga hafal peserta didik semakin kuat. Kemudian yang kedua, setelah melalui 28 tahapan muka atau 1 bulan pembelajaran, maka peserta didik dapat mengulangi semua hafalan tersebut. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir,
yakni peserta didik mengulangi materi hafalan baik itu surat ataupun ayat Al-Quran yang mereka masih lemah tingkat hafalannya, atau peserta didik dapat melihat tulisan dan catatan yang ada di jurnal. Yang selanjutnya yaitu contoh dan praktek metode An-Nassr menggunakan pola 4-3-2-1 untuk peserta didik yang berusia 7-12 tahun. Yang pertama, guru membaca satu kosakata dan artinya, lalu diikuti peserta didik dengan membacanya 4 kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna, sesungguhnya. Kemudian diikuti oleh peserta didik sebanyak 4 kali. Inna, sesungguhnya. Inna, sesungguhnya. Inna, sesungguhnya. Inna, sesungguhnya. Kemudian yang kedua, guru membaca kosakata seterusnya beserta arti, lalu peserta didik mengikuti dengan membacanya 4 kali. Teknik ini dilaksanakan sampai satu ayat atau bertemu tanda waqaf. Anzalnahu, kami telah menurunkannya. Kemudian diikuti oleh peserta didik sebanyak 4 kali. Anzalnahu, kami telah menurunkannya. Anzalnahu, kami telah menurunkannya. Anzalnahu, kami telah menurunkannya. Anzalnahu, kami telah menurunkannya. Kemudian kosakata yang selanjutnya, fi pada, kemudian diikuti oleh peserta didik sebanyak 4 kali. Fi pada, fi pada, fi pada, fi pada. Kemudian kosakata yang selanjutnya, lailati malam, kemudian diikuti oleh peserta didik sebanyak 4 kali. Lailati malam, lailati malam, lailati malam, lailati malam. Kemudian kosakata yang selanjutnya, al-qadar, kemuliaan, kemudian diikuti oleh peserta didik sebanyak 4 kali. Al-qadar, kemuliaan, al-qadar, kemuliaan, al-qadar, kemuliaan, al-qadar, kemuliaan. Kemudian ayat yang kedua, wama dan apakah, diikuti oleh peserta didik. Wama dan apakah, wama dan apakah, wama dan apakah, wama dan apakah. Adraka, kamu tahu, diikuti oleh peserta didik. Adraka, kamu tahu, adraka, kamu tahu, adraka, kamu tahu, adraka, kamu tahu. Ma apakah, diikuti oleh peserta didik. Ma apakah, ma apakah, ma apakah, ma apakah. Lailatul malam, diikuti oleh peserta didik. Lailatul malam, lailatul malam, lailatul malam, lailatul malam. Al-qadar, kemuliaan itu, diikuti oleh peserta didik. Al-qadar, kemuliaan itu, al-qadar, kemuliaan itu, al-qadar, kemuliaan itu, al-qadar, kemuliaan itu. Selanjutnya ayat yang ketiga, Lailatul malam, diikuti oleh peserta didik. Lailatul malam, lailatul malam, lailatul malam, lailatul malam. Al-qadar, kemuliaan, diikuti oleh peserta didik. Al-qadar, kemuliaan, al-qadar, kemuliaan, al-qadar, kemuliaan, al-qadar, kemuliaan. Khairu, lebih baik, diikuti oleh peserta didik. Khairu, lebih baik, khairu, lebih baik, khairu, lebih baik, khairu, lebih baik. Min, daripada, kemudian diikuti oleh peserta didik. Min daripada, min daripada, min daripada, min daripada. Alfi, 1000, kemudian diikuti oleh peserta didik. Alfi, 1000, alfi, 1000, alfi, 1000, alfi, 1000. Syahri, bulan, diikuti oleh peserta didik. Syahri, bulan, syahri, bulan, syahri, bulan, syahri, bulan. Selanjutnya ayat yang keempat, Tanazzalul, turun, diikuti oleh peserta didik.
tanazzalu turun, tanazzalu turun, tanazzalu turun, tanazzalu turun. Al-malaika, para malaikat, diikuti oleh peserta didik. Al-malaika, para malaikat, al-malaika, para malaikat, al-malaika, para malaikat, al-malaika, para malaikat. Waruhu, ruh, kemudian diikuti oleh peserta didik. Waruhu, ruh, waruhu, ruh, waruhu, ruh, waruhu, ruh. Fiha, pada malam itu, diikuti oleh peserta didik. Fiha, pada malam itu, fiha, pada malam itu, fiha, pada malam itu, fiha, pada malam itu. Biizni, dengan izin, diikuti oleh peserta didik. Biizni, dengan izin, biizni, dengan izin, biizni, dengan izin, biizni, dengan izin. Rabbihim, Tuhannya, diikuti oleh peserta didik. Rabbihim, Tuhannya, Rabbihim, Tuhannya, Rabbihim, Tuhannya, Rabbihim, Tuhannya. Min, untuk, diikuti oleh peserta didik. Min, untuk, min, untuk, min, untuk, min, untuk. Kulli, mengatur semua, diikuti oleh peserta didik. Kulli, mengatur semua, kulli, mengatur semua, kulli, mengatur semua, kulli, mengatur semua. Amri, urusan, diikuti oleh peserta didik. Amri, urusan, amri, urusan, amri, urusan, amri, urusan. Selanjutnya ayat yang kelima. Salamun, sejahteralah, diikuti oleh siswa. Salamun, sejahteralah, salamun, sejahteralah, salamun, sejahteralah, salamun, sejahteralah. Hiya, iya, kemudian diikuti oleh siswa. Hiya, iya, hiya, iya, hiya, iya, hiya, iya. Hatta, sampai, diikuti oleh siswa. Hatta, sampai, hatta, sampai, hatta, sampai, hatta, sampai. Matla'i, terbit, diikuti oleh siswa. Matla'i, terbit, matla'i, terbit, matla'i, terbit, matla'i, terbit. Al-fajr, fajar, diikuti oleh siswa. Al-fajr, fajar, al-fajr, fajar, al-fajr, fajar, al-fajr, fajar. Kemudian setelah guru memerintahkan peserta didik untuk membacanya sebanyak 4 kali, selanjutnya guru memerintahkan siswa untuk membaca sebanyak 3 kali setiap kata sampai 1 ayat atau bertemu tanda waqaf. Kemudian dibaca sebanyak 2 kali setiap kata sampai 1 ayat atau bertemu tanda waqaf. Dan yang terakhir, guru memerintahkan peserta didik membaca kosakata dan artinya 1 kali atau setiap kata sampai 1 ayat atau bertemu tanda waqaf. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.